10 menit untuk mengungkap keajaiban. Ayah yang dihina kini mendapatkan harapan baru. Malam itu, saat Budi duduk di meja makan yang sederhana, suasana hangat dan penuh canda tawa mendadak hening. Senyum yang sering terlihat di wajah anak-anaknya sirna seketika. Joko, anak sulungnya, dengan suara bergetar mengungkapkan rasa putus asanya. "Ayah, apa kita masih bisa sekolah? Teman-teman bilang kita terlalu miskin." Mendengar ungkapan Joko, hati Budi seolah hancur. Dada yang biasanya kuat, kini terasa sesak. Ia merasa seolah gagal sebagai ayah. Semua kerja kerasnya di ladang, semua keringat yang bercucuran, seolah tidak berarti. Tetangga-tetangga yang sering menghinanya karena penghasilan yang minim, kini berputar dalam pikirannya. Tatapan penuh keraguan anak-anaknya menyakiti hati Budi lebih dari apapun. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk mereka, tetapi kehidupan ini tak semudah yang ia bayangkan. Dalam kesedihan itu, muncul sebuah tekad. Ia berjanji dalam hati akan melakukan segala cara untuk mengubah nasib. Anak-anaknya tidak boleh merasakan kesusahan yang sama. Dengan semangat baru, Budi merencanakan strategi. Ia mulai mengumpulkan hasil pertanian dari ladang untuk dijual di pasar kota. Sambil menggendong keranjang berisi sayuran segar, ia menantang diri untuk berusaha lebih keras. Meskipun resiko selalu ada, keyakinan meliputi langkah-langkahnya. Ia mulai terlihat lebih aktif di desa, berbagi cerita tentang perjuangannya. Perlahan, ketulusan Budi mengajak tetangga-tetangga yang dahulu meremehkannya untuk membantu. Lalu, sebuah berita buruk datang menimpanya. Kebakaran besar melanda desa. Beberapa rumah terbakar akibat cuaca kering yang ekstrim. Masyarakat panik, beberapa di antara mereka kehilangan apa yang mereka miliki. Budi berdiri terpaku, melihat tetangganya mengalami kesedihan luar biasa. Hatinya bergejolak, teringat akan uang yang telah ia kumpulkan untuk pendidikan anak-anaknya. Ia dihadapkan pada dilema, apakah harus menyelamatkan uang itu atau membantu tetangga yang terpuruk? Dalam momen itu, air mata mengalir di pipinya. Ketika melihat anak-anaknya yang menyaksikan segala sesuatunya dengan tatapan harapan dan keraguan, Budi merasa beban di dadanya semakin berat. "Berharaplah, karena harapan tidak akan pernah sirna selama kita bersama," bisiknya dalam hati, ingin menularkan semangat pada anak-anaknya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar saya. Sekarang, mari kita lanjutkan. Malam itu, Budi berkumpul dengan keluarganya. Ia menggenggam tangan mereka, merasakan hangatnya cinta. Meskipun ketidakpastian mengintai, harapan baru muncul dalam diri Budi. Ia merasa berjanji kepada anak-anaknya untuk selalu berjuang. Peristiwa ini adalah tes bagi ketahanan Budi sebagai ayah. Apakah harapan ini akan terwujud? Apakah Budi akan bisa melindungi mimpi-mimpi anaknya di tengah cobaan ini? Semuanya menjadi sebuah janji yang belum selesai. Ketika fajar menyingsing, sinar matahari merayap lembut ke dalam rumah Budi. Suara ayam berkokok menggema di telinga, dan aroma embun pagi menyegarkan pikiran. Tapi pikirannya masih dibebani oleh keputusan semalam. Ia menggenggam kuat harapan yang tersisa, bertekad untuk membuat perubahan. Dengan langkah mantap, Budi menuju ladang. Tanah basah menyambutnya, seakan mengingatkan bahwa setiap usaha harus dimulai dari titik nol. Ia mencangkul, menggali, merawat hasil bumi dengan penuh cinta. "Ini untuk keluarga," ucapnya, sembari membayangkan senyum ceria anak-anaknya saat melihat hasil panen melimpah. Sesekali, Budi melirik ke arah rumah tetangga. Beberapa dari mereka masih terpuruk, berusaha memulihkan keadaan setelah kebakaran. Rasa empati meluap dalam dirinya.
Mungkin ini saatnya, pikirnya. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia memutuskan untuk membeli kebutuhan pokok bagi keluarga yang terdampak. Senyum kecil mulai menghiasi wajahnya, membayangkan bagaimana mereka bisa merasa sedikit tenang pada saat-saat sulit ini. Di desa, kabar tentang aksi Budi mulai merebak. Banyak yang terkejut. Mereka yang dulu meremehkan, kini mulai melihat sosoknya dengan rasa hormat. Hari itu, di pasar kota, ketika Budi menggelar hasil panennya, ia melihat Joko dan adiknya, Sari, bersemangat membantu. Mereka membagikan sayuran kepada orang-orang yang lewat. Budi merasa ada yang berubah. Hati yang semula penuh ketegangan, kini mengisi dirinya dengan kebahagiaan. "Ayah, lihat, banyak orang yang membeli," teriak Joko penuh semangat. Sari pun melompat-lompat kegirangan saat melihat uang hasil penjualan mulai menumpuk. Di ujung hari, ketika pulang, mereka bersama-sama menghitung hasil penjualan. Budi, yang merasa matanya berkaca-kaca, menggenggam uang dalam tangannya. Itu bukan sekedar angka, itu adalah simbol harapan dan usaha mereka. Tapi setelah menghela nafas dalam-dalam, Budi terima tetangga yang masih membutuhkan. "Anak-anak, kita tidak hanya harus memikirkan diri kita sendiri. Mari kita bantu," ucap Budi tegas. Joko dan Sari berpandangan, raut wajah mereka bertransformasi dari senang menjadi bingung. "Tapi ayah, uang ini untuk sekolah kita," kata Joko ragu. Budi bersenyum, meski hatinya sedikit sakit mendengar itu. "Aku tahu, Nak, tapi membantu orang lain akan memberi kita lebih banyak kebahagiaan. Ini adalah pelajaran berharga tentang berbagi." Hari itu berakhir dengan keheningan penuh rasa, namun di dalam hati ketiga mereka, suasana harapan kian menyala. Mereka pergi ke rumah tetangga, membawa paket sembako. Melihat senyum di wajah tetangga yang menerima bantuan, hati Budi meluap. Ternyata kebahagiaan juga bisa dibagikan. Tetapi saat semuanya terasa benar, ada suara di belakangnya. "Tapi yang tidak kau harapkan, Budi?" Kata itu menggema di dalam pikiran Budi. Sebuah wajah familiar muncul di depan matanya, membuka kenangan lama yang menggores rasa sakit yang belum sepenuhnya sembuh. Siapa orang itu, dan apa makna kehadirannya di saat-saat sulit ini? Budi berbalik, jantungnya berdegup kencang. Tanpa perlu melihat wajahnya secara jelas, ia sudah mengenali suara itu. Suara yang pernah membawa banyak rasa sakit. Adiknya, Andi, yang pergi jauh bertahun-tahun lalu, kini berdiri di depannya. "Kenapa kau di sini?" Suara Budi pecah. Wajah Andi terlihat lebih tua, garis-garis keriput mulai muncul di sudut matanya, namun tatapannya masih menyimpan kilatan yang sama. Andi terdiam, menatap tanah sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Aku mendengar tentang kebakaran. Aku kembali untuk melihat apakah kau baik-baik saja." Ada kehangatan dalam suaranya, tetapi Budi tidak bisa menyembunyikan rasa marah dan sakit hati yang masih mengakar. "Lihat, hidupku tidak akan baik-baik saja selama kau pergi tanpa kabar." Mendengar nada suara kakaknya, Andi akhirnya menatap langsung ke matanya. "Aku tahu, Budi, aku minta maaf, tapi aku di sini sekarang. Aku ingin membantu," ucapnya pelan. Kata-kata itu seperti menampar wajah Budi. Masih teringat jelas bagaimana Andi meninggalkannya untuk mengejar mimpi yang dimilikinya, meninggalkan semua beban dan tanggung jawab. "Bantuan, apa yang bisa kau berikan?" Budi merasa hatinya bergejolak. "Kau hanya kembali ketika segalanya sudah hancur." Andi menggeleng pelan, berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku ingin menebusnya. Aku ingin berkontribusi membuat desa kita lebih baik." Tatapan mereka saling bertemu. Sesaat ada keheningan yang menggantung. Masih ada banyak yang belum terucap di antara mereka. Rasa bangga yang semula mengobarkan semangat Budi di pasar, kini terasa seperti kekecewaan yang menyesakkan. Kenapa semuanya terasa salah? "Aku sudah melakukan banyak hal untuk desa ini," Budi melanjutkan. "Tapi semua terasa sia-sia tanpa dukungan keluargaku. Saya ingin kembali, Budi. Mari kita bekerja bersama." Andi mendekat, berharap bisa meraih sedikit kepercayaan dari kakaknya. Pada saat itu, Joko dan Sari berjalan mendekat, merasakan ketegangan di antara keduanya. "Ayah, siapa dia?" tanya Sari polos.
Dia adalah pamanmu, ucap Budi pelan, hatinya mencelos. Rasa sakit dan kerinduan mulai berbaur menjadi sesuatu yang aneh di benaknya. Bagaimana ia bisa menjelaskan semua ini kepada anak-anaknya? Cahaya matahari mulai meredup, menandakan akhir hari yang panjang. Namun Budi merasa ada semangat baru yang terbangun, sesuatu yang bisa menjadi kesempatan kedua. Apakah ia bisa melupakan masa lalu dan memberi Andi kesempatan, peluang untuk bersatu kembali? Tetapi, saat keputusan itu hampir terumuskan dalam pikiran, terlintas rasa takut akan pengkhianatan lain. Bagaimana jika Andi berbuat kesalahan lagi? Budi, ayo kita cari jalan keluar. Bersama-sama kita bisa membantu tetangga dan desa kita. Andai dia bicara dengan tulus, apa akan benar-benar bisa? Saat tautan perasaan mulai terbentuk kembali, sebuah suara baru dari kerumunan memanggil perhatian mereka. Budi, ada yang ingin kami bicarakan denganmu. Suara itu mengundang untuk mendekat, menambah ketegangan dalam diri Budi. Dalam hati Budi berkecamuk berbagai pertanyaan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa yang ingin berbicara dengannya? Apakah ini akan menjadi kunci untuk mengatasi semua masalah yang ada, atau justru menjadi bencana baru yang lebih besar? Budi berusaha menendang rasa resah di dadanya. Suara itu, meskipun akrab, menambah tekanan di kepalanya. Ia melihat Joko dan Sari, sementara Andi berdiri di sampingnya, terlihat tegang dan penuh harapan. Namun bagaimana bisa ia percaya setelah semua yang terjadi? Budi, teriak suara itu lagi, menarik perhatian Budi sepenuhnya. Ia menoleh dan melihat sekelompok penduduk desa berkumpul di sekelilingnya. Wajah mereka menampakkan keprihatinan. Kami butuh bantuanmu. Ada masalah dengan kebun di selatan desa. Selama beberapa detik, Budi terdiam, mencerna situasi itu. Lalu ia melangkah maju untuk mendengarkan lebih dekat. Hatinya bergetar mendengar keluhan mereka. Kebun itu adalah sumber kehidupan bagi banyak keluarga. Bagaimana bisa semuanya jadi berantakan? Pohon-pohon itu tumbang setelah badai kemarin. Kami butuh bantuan untuk membersihkan dan menyelamatkan apa yang tersisa, kata Rina, seorang ibu yang selalu mengayomi tetangganya. Suaranya bergetar di antara harapan dan ketakutan. Jika kami tidak bergerak cepat, kami akan kehilangan segalanya. Melihat kepanikan di mata Rina, Budi merasakan sesuatu dalam dirinya. Dia ingin membantu. Namun, di sisi lain, ia merasa terperangkap antara tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan keraguan untuk mempercayai Andi. Tiba-tiba, semua masalah itu mengingatkannya pada waktu kecil ketika ia dan Andi sering bermain di kebun yang sama. Waktu yang penuh tawa, harapan, dan mimpi yang tampaknya tak akan pernah sirna. Mari kita pergi, suara Andi menghentikan lamunannya. Aku bisa membantu, kita bisa bergerak cepat jika semua bekerja bersama. Budi menatap Andi, melihat semangat yang terpancar di wajahnya. Apa kau benar-benar ingin bergabung dan membantu? Tanyanya pelan penuh skeptis. Andi mengangguk tegas. Aku tahu tidak ada yang lebih penting dari keluarga dan komunitas kita. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang saatnya. Tiada pilihan lain, Budi akhirnya mengangguk. Baik, ayo kita pergi. Kita tidak bisa membiarkan kebun itu hancur. Rasa cemas dan harapan berganti tempat di dalam dirinya. Ia mulai melangkah di depan, memimpin kelompok kecil menuju selatan desa. Saat mereka berjalan, berbagai suara berbaur. Suara langkah kaki di atas tanah, rintik hujan yang mulai turun, hingga bisikan dari warga desa. Setiap langkah Budi terasa lebih ringan. Ia melihat Andi berbicara dengan para tetangga, menawarkan bantuannya. Mengingat betapa mereka dulu beriringan, terasa seperti langkah kecil menuju penyembuhan. Di tengah perjalanan, Budi kembali melirik wajah Andi. Begitu banyak kenangan yang terlintas, sementara harapan akan masa depan yang lebih baik menjalar ke dalam hati. Namun, saat mereka sampai di lokasi, ekspresi simpatik Budi seketika berubah. Kebun itu berantakan. Pohon-pohon tumbang dan ranting berserakan. Siapapun yang melihatnya pasti merasakan keruntuhan harapan para petani. Pikiran 1000 pertanyaan kembali menghantui Budi. Bagaimana mereka bisa memperbaiki semua ini? Bisakah Andi benar-benar membantu? Atau semua ini akan berujung pada kekecewaan baru? Andi menepuk punggung Budi, menariknya dari lamunan. Dengar, kita bisa atasi ini. Mari kita mulai dulu, bersama.
Budi mengangguk, tetapi jantungnya berdebar. Momen ini adalah kunci, dan ia merasa terjepit antara harapan dan ketakutan. Namun, inilah kesempatan mereka untuk mengikuti jalan yang bisa membawa mereka lebih dekat. Di balik kesedihan dan ketidakpastian, benih baru harapan mulai tumbuh. Tiada pilihan lain, Budi melangkah ke depan, siap menghadap tantangan ini. Namun di dalam hatinya, satu pertanyaan tetap membara. Apakah ini akan menjadi jalan menuju pengampunan, atau sebuah kesalahan yang akan menghancurkan segalanya lagi? Sementara itu, di belakang mereka, suara Rina terdengar lagi. Budi, kami masih membutuhkanmu, dan Andi. Suaranya mengingatkan semua orang akan pentingnya kerjasama. Momen ini terasa sebagai momen kebenaran yang akan menentukan masa depan desa mereka. Budi mengedarkan pandangannya, berusaha mencerna semua yang ada di depannya. Debu tanah yang berterbangan, aroma basah dari sisa hujan, dan suara keluh kesah para petani menyatu menjadi satu kesatuan yang membuatnya merasa tertegun. Kebun yang pernah subur sekarang terbaring tak berdaya, dan harapan para penduduk desa terasa seperti fragmen yang hampir hancur. Ketika kita bersatu, kita bisa mengubah segalanya, kata Andi pelan, menggenggam erat tangan Budi. Budi menoleh, melihat kesungguhan di mata Andi. Ada sesuatu yang bisa dia rasakan, keinginan untuk memperbaiki semuanya, untuk menghentikan putaran penderitaan yang berulang. Tapi rasa bersalah masih membebani Budi. Apakah ia memiliki kekuatan untuk memimpin mereka keluar dari kegelapan? Mulailah dari sini, suara Joko membuatnya terkejut. Joko menunjuk ke bagian kebun yang paling parah. Kita harus membersihkan cabang-cabang ini terlebih dahulu. Semuanya mengangguk setuju. Budi merasakan semangat perlahan membatorinya. Ia melangkah ke arah batang pohon yang tumbak, diikuti Andi yang langsung bersiap. Dengan tangan telanjang, mereka mulai bekerja, mengangkat reruntuhan, dan menciptakan jalur bagi warga desa lainnya. Setiap kali tangan mereka beradu dengan kayu yang pecah atau batang yang berat, hati Budi akan tergetar, penuh harapan akan masa depan, tetapi juga dipenuhi keraguan. Untuk apa kita melakukannya? Bisik Budi pada diri sendiri. Apa ini semua sia-sia? Namun, saat ia melihat Rina dan warga lainnya bergotong royong, ada kebangkitan rasa percaya diri mulai tumbuh. Mereka melakukan sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Mereka menciptakan perubahan. Hujan mulai reda, dan lengkungan langit biru mulai muncul. Budi merasa ada sesuatu yang menghangat dalam dirinya. Ia teringat akan kata-kata neneknya. Kita bukan hanya menanam pohon, kita menanam harapan. Dan kali ini, dia merasakan pelajaran itu seperti sebuah mantra. Belasan jam berlalu, kelelahan mulai menyergap tubuh mereka. Namun, di balik lelah itu, ada rasa prestasi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Satu persatu, warga desa mulai tersenyum. Kebun itu perlahan mulai terlihat lebih baik. Entah bagaimana, harapan itu kembali menyala. Mana mungkin kita bisa melakukan ini semua dalam sehari, keluh Joko beristirahat sejenak. Namun, tidak ada satu orang pun yang membantah. Sebagian besar sudah terbangun dari ketidakpercayaan dan mulai menyatu dalam misi ini. Kemudian, di tengah kesibukan, suara Lani terdengar dari belakang. Budi, Andi, suaranya terbata-bata, tampak cemas. Semuanya seketika berbalik, terfokus pada sosok Lani, adik Budi. Ia berlari dengan langkah ringan, wajahnya memancarkan kegugupan dan kebingungan. Ada yang ingin kau katakan? Tanya Budi, jantungnya berdebar. Kamu harus melihat, Lani menunjukkan ke arah kebun. Ada sesuatu yang aneh. Dari kejauhan, Budi merasakan jantungnya bergetar lebih cepat. Apapun yang dia lihat membuatnya merasa tegang. Warga desa berkumpul, wajah mereka bingung tetapi juga penasaran. Dengan langkah cepat, ia mendekat, sudah mulai merasakan ketidakpastian yang mendalam. Ketika sampai di lokasi itu, apa yang ia lihat membuat seluruh dunia seakan berhenti bergerak. Tanah yang dilalui mereka sudah terangkat, menampakkan sesuatu yang tak terduga. Sebuah bibit pohon baru tumbuh dengan kuat di tempat yang semula hancur. Cahayanya menyala, tampak seolah berkomunikasi dengan harapan yang pernah lama terkubur. Budi tertegun. Apa ini? Bisiknya, sementara keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa makna ini? Apakah ini tanda dari sesuatu yang lebih besar? Saat para penduduk desa mulai bersorak, Budi merasakan ketidakpastian menyergap hatinya.
Dalam momen yang penuh harapan ini, ia terkoyak antara keajaiban yang baru ditemukan dan ketakutan yang tak kunjung reda. Pertanyaan kosong itu terbayang di benaknya. Apakah harapan ini akan bertahan atau justru menjadi sumber kecewaan yang lagi-lagi akan menghancurkan segalanya? Dengan rasa percaya diri yang mulai pudar, Budi menatap langit, berharap menemukan jawaban yang masih misterius. Namun, satu hal pun menjadi jelas. Ini bukan sekadar tentang kebun, ini adalah tentang masa depan mereka. Budi merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Suara sorakan warga desa membahana di telinganya, namun di dalam hati, ia masih terbelah antara rasa takut dan harapan. Bibit pohon itu berdiri tegak, seolah menantang mereka untuk percaya akan sesuatu yang lebih besar. Ia menoleh kepada Andi yang juga terlihat tertegun. "Budi, ini luar biasa," bisik Andi, matanya berbinar. Namun, Budi hanya mengangguk, tidak bisa mengeluarkan suara. Bagaimana kami bisa percaya ini nyata? Apakah ini hanya ilusi di tengah perjuangan kami? Lani berlari menuju mereka, wajahnya penuh keceriaan. "Lihat Kak, kita bukan hanya berikan harapan untuk kita sendiri, tapi untuk kebun ini juga. Bibit ini adalah tanda." Budi menatap adiknya. Ada keyakinan dalam suara Lani yang menyentuh hatinya. Tanda, kata itu berputar di pikirannya. Dapatkah sebuah bibit kecil ini menjadi tanda bahwa mereka mampu mengubah segalanya? Budi terhanyut dalam kerumunan yang semakin penuh. Semua orang mulai mendekat, mengagumi bibit pohon yang tumbuh di tengah reruntuhan. Wajah-wajah yang sebelumnya muram dan penuh ketidakpastian, sekarang beralih menjadi ceria, penuh harapan. Namun ia masih meragu, bagaimana jika semuanya berakhir seperti yang mereka alami sebelumnya? Joko melangkah maju, terlihat lebih bersemangat dari sebelumnya. "Kita harus merawatnya, kita harus melakukan lebih banyak," serunya, dan semangatnya menular kepada yang lain. Satu suara menyela, "Tapi bagaimana kita bisa memastikan apa jika bibit ini tidak bertahan?" Tanya seorang wanita bertubuh kecil bernama Lisa. Suaranya mengguncang harapan yang mulai tumbuh di hati Budi. Kesakitan di masa lalu itu kembali menghantui mereka, saat semuanya bisa baik-baik saja, tetapi berakhir dengan hancur. "Tidak, kita harus coba," kata Andi mengangkat suara agar didengar. "Kita semua di sini bersatu. Jika kita memperlakukannya seperti harapan, maka harapan itu akan tumbuh." Budi merasakan semangat baru meliputi dirinya. Apakah mungkin mengubur ketakutannya dan mencoba untuk percaya? Bibit pohon itu tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi cermin bagi harapan yang ingin mereka rawat bersama. "Ya, kita akan membuat kebun ini hidup," seru Budi membangkitkan semangat. Warga desa bersorak setuju. Mereka semua ingin memberikan yang terbaik. Bersama-sama, mereka mulai merencanakan langkah berikutnya. Menggali tanah di sekitar bibit, memberi pupuk dan menjaga agar tidak ada halangan bagi pertumbuhannya. Di tengah kesibukan, Budi merasa hatinya membuncah. Dia merasakan ada satu hal yang lebih berharga dari sekadar tanaman. Setiap gelak tawa, setiap kata semangat yang mereka sampaikan, semakin mendekatkannya pada tujuan yang lebih besar. Sekitar 2 jam kemudian, saat matahari mulai tenggelam, Budi berdiri sejenak. Dia memandang kebun yang sebelumnya hancur, sekarang dengan bibit kecil yang bersinar. Rasa harap bergetar dalam diri Budi. Ada kekuatan dalam kebersamaan ini. Kalau kita bisa merawat bibit ini, kita bisa merawat satu sama lain, pikirnya. Namun, saat itu dia tahu tantangan berikutnya harus dihadapi. Bibit itu perlu perhatian dan pengorbanan. Kembali, suara ketakutan membisikkan keraguan dalam dirinya. Apakah mereka mampu? Apakah mereka bisa berkomitmen untuk merawat harapan ini? Ketika malam mulai turun dan kerumunan perlahan menyusut, Budi melangkah perlahan menuju bibit itu. Dia menyentuh tanah di sekelilingnya, merasakan energi dan harapan yang terkumpul. Namun, momen tenang itu dirusak oleh suara Lani yang kembali memanggilnya. "Kak Budi, ada yang datang. Sepertinya mereka membawa berita." Getaran itu kembali. Muka Budi berubah tegang saat dia berbalik. "Berita? Dari siapa?" Dari kejauhan, sosok-sosok mendekat.
Beberapa di antaranya terlihat sudah dikenalnya. 3 orang mendekat, dipenuhi rasa ingin tahu. Ketika mereka semakin dekat, satu suara mulai menggema dalam pikirannya yang penuh tanda tanya. Ini bukan keajaiban kebun lagi, Budi. Ini tentang masa depan kita semua. Kali ini, harapan tak hanya muncul dari kebun. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang akan terungkap. Budi mengeringitkan dahi, mencari jawaban dalam kerumunan wajah-wajah yang mendekat. Semangat dan rasa penasaran terpancar dari mata mereka. Siapa yang bisa membawa berita penting ketika harapan baru saja lahir di antara reruntuhan ini? "Siapa kamu?" tanya Budi kepada seorang pria tua dengan janggut putih dan ofis yang diikat dengan benang. Wajahnya penuh keriput, namun mata itu menyala dengan kearifan. Pria itu tersenyum. "Nama saya Pak Iskandar. Saya mendengar tentang kebangkitan kebun ini. Ada yang ingin saya sampaikan." Budi dan warga desa menunggu dengan penuh harap. Suasana perlahan menegang saat Pak Iskandar mulai berbicara, suara lemah namun pasti. "Saya datang dari desa sebelah. Kami juga mengalami hal yang sama seperti kalian. Kebun kami hancur, harapan kami musnah. Namun kami menemukan jalan." "Jalan?" Budi bertanya penuh semangat. "Apa maksudnya, Pak?" "Bukan hanya tentang merawat tanaman ini, tapi juga bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kami di desa sebelah memiliki benih unggul yang tahan cuaca buruk. Jika kita bersatu, kita bisa mengambil langkah lebih jauh." Rasa harap mulai mengalir kembali ke tubuh Budi. "Bersama," Budi mengulangi, merasakan kekuatan baru mengalir dalam diri. Ia menyesuaikan sejenak, teringat kesedihan dan ketidakberdayaan yang menghantui mereka. Tapi saat ini, saat bibit pohon kecil itu terlihat lebih berharga dari segalanya, ada keinginan untuk mencoba. Sekali lagi, "Jika kamu tahu, Pak Iskandar, kami juga memiliki semangat untuk membangun kembali. Tapi kami takut gagal." Suara Lani tiba-tiba muncul, menggugah perhatian semua orang. Pak Iskandar mengangguk, paham betul. Ketika tidak ada jaminan, itulah saatnya kita mempercayai diri sendiri dan komunitas kita. Cinta dan harapan, inilah kekuatan kita. Dalam ricuhnya suara penuh harap, Budi merasa bimbang. Akankah mereka mampu menyatukan kekuatan dari 2 desa? "Kami bisa, bukan? Kita sudah mulai dari yang kecil ini," teriaknya, tampak lebih teguh. Sorakan membahana, wajah-wajah bersinar, harapan itu menyala kembali. Pak Iskandar mengangkat tangan, meminta perhatian. "Jika kita mulai dengan kebun, kemudian bisa merambah ke hal-hal lain, pertanian, kerajinan, dan bahkan budaya. Mari kita mulai dengan benih pertama ini." Budi tertangkap oleh momen itu. Sepanjang hidup, dia tidak pernah berpikir akan datang suatu saat ketika tidak hanya bicara tentang kebun, tetapi masa depan generasi mereka. Sebuah peluang untuk membangun, berkarya, dan tampak bersinar di hadapan dunia. Malam semakin gelap dan suara kerumunan mulai mereda, tetapi semangat itu tetap membara. Budi merasa ingin berteriak, membiarkan seluruh desanya mendengar kata-kata semangat. "Kita berada di ambang sesuatu yang besar, mari kita bersatu dan menciptakan keajaiban." Beberapa warga berbisik satu sama lain, terinspirasi oleh semangat Budi dan Pak Iskandar. Namun, di dalam hati Budi, keraguan masih mengganggu. Apa yang terjadi jika semua ini gagal? Apakah mereka bersedia melalui semua tantangan baru yang ada? Lani berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kak, kita bisa. Kita akan melakukannya bersama. Kita adalah satu." Dan ketika Budi menatap ke arah bibit pohon itu, sebuah cahaya harapan bersinar dalam hatinya. "Ya, kita akan mulai dari sini. Kita punya keluarga, teman, dan keyakinan." Namun, tepat saat itu, suara dari kejauhan membuat jantungnya berhenti sejenak. Seorang wanita berlari, wajahnya terpucat. "Budi, ada masalah besar. Mereka datang." Darah Budi terasa mendidih, seluruh perasaan berharap dan berjuang berbaur menjadi satu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah mereka cukup siap menghadapi badai baru yang mendekat? Budi tertegun, rasa panik menjalari sekujur tubuh. "Siapa yang datang?" tanyanya, suara hampir tak terdengar. Semua mata kini tertuju pada wanita itu, menuntut penjelasan. "Orang-orang dari desa tetangga, mereka ingin mengambil alih kebun kita," jelasnya, nafasnya tersengal-sengal.
Budi merasa seolah dunia di sekitarnya bergetar, harapan yang baru saja bersemi tampak goyah. Pak Iskandar menghampirinya, wajahnya tenang meskipun situasi mulai memburuk. Kita harus bersiap, Budi. Jika mereka datang dengan niat buruk, kita tidak bisa hanya siap menyerah. Ketegasan suara Pak Iskandar menciptakan sedikit ketenangan di tengah kegaduhan. Budi menatap wajah-wajah warga desa yang kini mengisi matanya dengan rasa takut. Dia bisa merasakan ketegangan mengalir di udara. Kita akan melawan mereka, serunya, penuh semangat. Lani menggenggam tangan Budi lebih erat. Tapi bagaimana? Kita tidak punya banyak kekuatan. Suaranya bergetar. Terlihat jelas betapa ketidakpastian ini meresahkan semua orang. Mungkin kita bisa gunakan semua pengalaman yang kita dapat dari saat-saat sulit sebelumnya. Kita sudah melalui banyak hal, seperti saat kebun ini hancur. Kita bisa bertahan, Budi berusaha meyakinkan. Namun, dalam hati Budi ada rasa kecil yang berbisik, mengingatkan dia akan kesedihan yang sudah mereka lalui. Berharap terhindar dari kesedihan itu lagi terasa berat. Budi, suara Pak Iskandar memecah keheningan. Saat kita bersatu, kita lebih kuat. Kita harus menunjukkan pada mereka bahwa kami bukanlah orang yang tak berdaya. Suara orang-orang dari desa sebelah mulai terdengar mendekat, menambah rasa gelisah yang merayap di hati mereka. Suara seru sorak yang menggema dan langkah kaki bergegas terasa mengancam. Siapkan semua yang kalian bisa, teriak Budi, berusaha menghimpun semangat. Tidak ada yang boleh merasa sendiri, kita harus bergandeng tangan. Wajah-wajah yang awalnya penuh kecemasan mulai bertransformasi. Beberapa di antaranya mengangguk, seolah terpengaruh oleh keberanian Budi meski keraguan masih mengintai di sudut mata mereka. Ambil alat yang ada, kita harus membuat pertahanan, dan jika perlu, kita akan melindungi kebun ini dengan semua yang kita miliki. Serentak, seluruh warga bergegas mempersiapkan diri. Suasana yang tadinya penuh ketakutan, kini mulai bertransformasi menjadi rasa persatuan. Dalam setiap pandangan, Budi melihat harapan yang mulai terlahir kembali. Mereka menjadi satu, berdiri di satu tujuan yang sama. Budi menatap Lani yang juga berlari mengambil alat. Kita bisa melakukan ini kan? Tanyanya mengharap dukungan. Lani tersenyum, matanya berbinar. Tentu saja, kita adalah satu keluarga. Saat Budi berjalan di antara kerumunan, mendengarkan suara harapan dan semangat bergerak maju, pikirannya berputar. Dia merasa berharga. Dia merasakan tanggung jawab untuk menjaga semua yang telah mereka bangun. Itulah saat Budi menyadari, hal terbesar bukan hanya tentang menjaga kebun, tetapi juga menjaga jiwa dan harapan orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba, kepulan debu muncul di kejauhan. Sejumlah siluet mulai terlihat mendekat, membawa sepeda motor dan alat berat sederhana. Keresahan kembali melanda saatnya melihat wajah-wajah dari desa yang disebut. Mereka berhenti sesaat, menghadapi masing-masing. Budi bisa melihat kekuatan dan niat dari mereka, tetapi apa yang mungkin terjadi selanjutnya? Dia merasakan jantungnya berdegup kencang. Pertaruhan ini terasa semakin besar. Momen kebenaran telah tiba, pikir Budi dalam hati. Rasa berdebar memenuhi seluruh jasadnya. Apakah mereka siap untuk menghadapi apa yang akan datang? Saat semua bersiap, satu lagi pertanyaan menggantung di benak mereka. Akankah semua jerih payah ini akan membuahkan hasil atau akan hilang seperti embun pagi yang tak tertangkap? Debu di kejauhan akhirnya membentuk sosok-sosok berani yang melangkah, siap untuk menghadapi pertempuran yang diharapkan bukan sekadar untuk kebun, tetapi untuk masa depan mereka. Suara mesin meraung keras, menggema di antara pepohonan. Budi merasakan kehadiran rasa berkecamuk di dadanya, menciptakan campur aduk semangat dan ketakutan. Siapkan posisi, jangan biarkan mereka mendekat, pekik Pak Iskandar, suaranya bergaung meyakinkan. Warga berkumpul, berbaris dengan alat seadanya di tangan. Mereka terlihat seperti pejuang berani, meski peralatan yang mereka miliki jauh dari kata ideal. Beberapa hanya membawa cangkul dan skop. Budi, Lani, teriak seorang pemuda bernama Dika, berlari ke arah mereka dengan tatapan penuh semangat. Kita bisa buat penghalang di sana, dekat jalan masuk.
Budi mengangguk, merasakan aliran keberanian mengalir melalui dirinya. Ayo, kita harus bekerja cepat. Dia mengajak Lani dan Dika menuju tempat yang ditunjuk. Saat mereka bergerak, Budi tak bisa tidak melihat wajah-wajah tua di sekitar. Setiap kerut di wajah mereka menceritakan kisah perjuangan dan harapan yang ditunggu-tunggu. Tenang, kita tidak sendiri, bisik Lani sambil menggenggam tangannya. Keduanya merasakan kekuatan dari kehadiran satu sama lain dan seluruh warga. Saat persiapan mencapai puncaknya, suara dari desa sebelah semakin dekat. Budi mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Sebuah truk kecil tiba, dipenuhi dengan alat berat dan orang-orang yang tampak angkuh. Wajah-wajah itu mengenakan senyum percaya diri, seolah mereka sudah mengatur segalanya, termasuk hasil akhir. Lihat, mereka kira kita ini lemah, pekik Dika, matanya menyala. Kita harus buktikan bahwa kita bukan orang yang bisa diremehkan. Budi meneguk ludah, merasakan tidak hanya ketakutan, tetapi juga kemarahan yang membara. Kita harus menunjukkan pada mereka bahwa ini rumah kita, teriaknya. Dan semua yang mendengar merespons dengan anggukan penuh semangat. Dia melihat Lani bersinar dengan gelora semangat itu, dan seakan semua orang di sekelilingnya terhubung dalam momen yang sama. Lalu datanglah kepala desa dari desa sebelah dengan sikap sombong. Kalian tidak akan bisa melawan kami. Kebun ini sudah menjadi milik kami. Suaranya menggema, memancarkan ancaman. Budi merinding, tetapi dia tahu ini bukan saatnya mundur. Dia maju sedikit, menyampaikan suara hatinya. Kami bukan orang-orang yang akan menyerah tanpa berjuang. Kebun ini adalah milik kita dan kami tidak akan membiarkan kalian mengambilnya. Kemarahan, kecemasan, dan harapan berbaur menjadi satu. Warga lainnya mulai bersorak. Kita bisa melawan, jangan takut. Suara-suara itu membanjiri batasan ketakutan yang selama ini membelenggu mereka. Satu demi satu, warga yang semula ragu mulai berdiri lebih tegak, membentuk garis pertahanan di depan kebun. Dalam hati Budi, dia merasakan getaran momen itu, seolah-olah mereka bisa mengubah segalanya jika bersatu. Fokus, jangan biarkan mereka merusak harapan kita. Ketika bentrokan mulut mulai pecah, pintu masuk kebun menjadi arena pertarungan antara harapan dan ketakutan. Budi dan warga desa berbaris tegap, bersiap untuk melindungi apa yang mereka cintai. Kekacauan pun pecah. Banyak tangan yang terulur, memegang alat seadanya, dan berusaha menghalau setiap usaha mereka yang ingin mengambil alih kebun. Dalam keramaian, Budi merasakan detak jantungnya berdengung, berdesir dan bergetar. Dia tahu inilah saat untuk bertindak, untuk membuktikan bahwa harapan tetap ada jika mereka bersatu. Lampu-lampu harapan menyala, menggantikan bayang-bayang yang gelap. Barisan kaos kerah yang berdiri melawan, suara penuh semangat dari orang-orang yang bersatu padu memperlihatkan perlawanan yang tak terduga. Budi merasa ada kekuatan baru mengalir dalam tubuhnya. Kita bersatu, kita tidak akan menyerah, teriaknya lagi seperti mantra untuk menguatkan semua yang terlibat. Satu persatu, serangan datang dari lawan. Namun, saat bersamaan, bersatu dan berjuang untuk satu sama lain membuat semangat mereka tak dapat dihentikan. Warga desa yang merasakan cinta dan keinginan melindungi harapan berpadu untuk saling menjaga satu sama lain. Lani di sisi Budi terus berlari bolak-balik membagikan alat dan dorongan semangat. Kami bisa kak, kami akan menang, teriaknya ceria di tengah ketegangan. Melihat adiknya berusaha dengan tekad yang kuat, Budi merasa bahwa masing-masing mereka berkontribusi dalam sesuatu yang lebih besar. Harapan bukanlah hal yang bisa dipatahkan oleh ketidakpastian. Akhirnya, di tengah kebisingan, Budi mengambil napas dalam, lalu terlihat potongan-potong kayu yang dijadikan penghalang. Dia menghampiri dan berteriak, memberikan semangat pada yang lain agar ikut mendukung. Dengan upaya dan keringat bercucuran, mereka membangun pertahanan terakhir tidak dapat digoyahkan oleh segala ancaman. Dan saat gelombang serangan terus berdatangan, Budi mengerti satu hal penting, mereka tidak sendirian. Laki-laki tua, wanita, anak-anak, semua berjuang berdampingan. Dipadukan dalam momen yang menyentuh, rasa percaya diri menggantikan keraguan.
Akhirnya, yang ditunggu-tunggu pun terjadi. Dengan satu serangan kuat, dengan semangat yang menyala, warga desa memberikan beragam reaksi yang tidak terduga. Keluh kesah berubah menjadi sorakan kemenangan. Kebun yang dicintai dalam harapan dikhianati oleh potensial baru. Mereka berhasil, tetapi itu bukan hanya karena keberanian. Itu adalah mungkin karena mereka sadar bahwa saat bersatu, harapan dapat dengan jelas menghadapi semua kesulitan. Budi berdiri di tengah, terharu, merasakan luar biasa. Semua rintangan dan tantangan berhasil mereka jalani. Keduanya, Budi dan anak-anaknya, saling memandang dengan kegembiraan. Senyum lebar terpancar saat mereka menyadari bahwa ini adalah awal dari harapan baru. Mereka, sekelompok besar yang dulunya terpisah dan berpikir kecil, kini bersatu dengan tujuan yang sama, menggarap kebun dan harapan yang lebih besar. Tangan-tangan kecil Lani dan Joko menggenggam erat, dan di situ semuanya terintip janji untuk tidak pernah mundur lagi. Kebun dan keluarga menjadi satu. Kami akan merawat harapan ini bersama-sama, Budi ucapkan dengan getaran penuh harap, menjadikan penyatu Sendagurau di masa depan yang lebih cerah. Jadi, bersiaplah untuk langkah selanjutnya. Jangan ragu untuk menjelajahi gedung harapan baru. Rasa syukur akan mengalir lebih dalam. Berjuang untuk hidup yang lebih baik tidak hanya untuk satu keluarga, tetapi untuk seluruh komunitas. Mari kita semua bertransformasi, menjadi lebih kuat, lebih cinta, dan lebih berani. Jadi, jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan kisah ini kepada teman-teman kalian. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian. Jangan lupa untuk berlangganan segera ke channel ini agar tidak melewatkan cerita eksklusif horor dan harapan berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan komentari reaksi serta teori kalian tentang akhir ini. Mari kita bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan menakjubkan ini.